Oke, ini udah direkam. Oke, Pak Toti ada di sini? Iya ada. Kalau Pak Toti, ini udah direkam ya. Sebentar, tampilannya, tampilannya saya nggak bisa lihat semuanya. Sebentar, saya mau lihat teman-teman semuanya. Baik. Mana? Oke, ini dia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, oke. Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita Halo. mulai kuliah Political Theology pertemuan ketiga ini. Dan mari kita akan bawa di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam ini, kalau kami boleh diberi kesempatan belajar sekali lagi dalam mata kuliah Political Theology ini. Dan segala yang kami lakukan, terutama dalam mata kuliah ini, hanya terpusat pada Yesus, hanya memuliakan Yesus, dan semuanya hanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Maka berkati urapi dosen yang mengajar dan semua mahasiswa, kami doa nama Yesus dimuliakan, yaitu pribadinya Halo, Pak. dan Saya ada tamu. misalnya kematian dan kebangkitannya. Maka kami mulai, ya Tuhan, mati kuliah ini, kelas ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bro Toti, saya bisa share itu ya. Boleh share. Mungkin Indra bisa Kak, Bapak suara host. saya menggaung ini, mungkin ada yang perlu di unmute. Suara saya menggaung ya. Oke, saya share dulu sebentar, karena komputer yang sudah saya siapkan, bahan-bahannya itu saya siapkan, tapi komputernya eh, atau ini malfunction. Jadi eh, saya cari beberapa bahan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya share untuk websitenya. Wah, ini baru kebuka. Nggak apa-apa, saya dari sini aja. Oke. Oke, saya akan share desktop saya. Teman-teman bisa lihat eh, tampilan komputer saya, bisa dilihat. Bisa Pak. Oke, Bisa, Pak. Bisa. baik, baik. Oke, jadi dalam mata kuliah ini saya mau menyampaikan sesuatu yang penting. Eh, itu kenapa direkam, teman-teman. Ya, kuliah kita hari ini nggak usah lama-lama, tapi kita akan singkat dan padat. Dan ada sesuatu yang penting yang saya mau bagikan, dan kita bisa berdiskusi saat ini. Jadi, dalam mata kuliah Political Theology ini, ya, beberapa kelas sebelumnya saya sampaikan teman-teman ya bahwa peradaban yang berbasis Kristen itu menghasilkan satu berkat yang luar biasa bagi umat manusia, bagi sejarah dunia ini, dan Injil Kristus Yesus, Injil Kerajaan Surga yang dirangkum di dalam buku yang bernama Alkitab. Dan buku yang bernama Alkitab itu adalah bisa dikatakan buku bestseller sepanjang masa. Yang nggak ada yang bisa menyaingi eh, peredaran Alkitab. Ya, itu buku bestseller sepanjang masa, dan koleksi dari buku ini yaitu 66 buku dari Perjanjian Lama, 27 buku dari Perjanjian Baru. Itu adalah eh, batu atau fondasi ya bagi peradaban umat manusia yang luar biasa. Ya, jadi beberapa kelas saya sampaikan ya bahwa Injil Kristus Yesus, Injil Kerajaan Surga ini, dan terutama dalam beberapa kelas saya singgung mengenai konsep
gambar dan rupa Allah yang ada di dalam Yesus, bahwa Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah ya, yang dinyatakan bagi kita. Dan konsep gambar dan rupa Allah itu, teman-teman, adalah cikal bakal ya dari satu konsep yang berada di uh, disiplin atau ilmu filsafat tadinya, lalu bahkan akhirnya nyebrang ya, tersebar ke politik, ke hukum, ke sosial dan lain sebagainya, bahkan ekonomi, yaitu cikal bakalnya adalah dari gambar dan rupa Allah lalu menjadi natural law atau hukum asasi, lalu menjadi natural rights ya, atau bisa dikatakan natural rights itu ya hak asasi ya, yang akhirnya menjadi piagam hak asasi manusia. Jadi itu adalah fondasi dari peradaban manusia uh, yang maju ya, yang luar biasa, yang membawa berkat ya bagi uh, peradaban dan umat manusia sekarang ini. Dan tanpa hal itu, teman-teman, ya kita tidak akan menikmati uh, kemajuan yang ada, yang kita alami sekarang ini di bidang ekonomi, di bidang teknologi dan lain sebagainya. Tapi fondasi dasarnya itu adalah uh, peradaban yang berbasis kekristenan. Namun kadang-kadang teman-teman ya, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa eh, bagi kita untuk menghargai nilai dan berharganya nyawa manusia atau individu manusia, kita nggak butuh basis agama untuk itu. Ya, kita pakai basisnya filsafat aja lah, ya, atau basisnya katakanlah misalnya budaya saja dan lain sebagainya. Ya, kita bisa menghargai hak asasi manusia, katakanlah kita bisa menghargai eh, eh, bahwa individu manusia itu berharga, itu nggak butuh fondasi agama. Dan itu yang saya mau bahas pada hari ini, teman-teman yang saya kasihi ya. Dan tesis saya adalah bahwa fondasi agama itu integral dan tidak terpisahkan, dan tanpa fondasi agama itu, eh, maka semua yang dibangun itu kan akan hancur, akan runtuh. Ya, jadi fondasi hak asasi manusia katakanlah misalnya, dan bahkan demokrasi sekalipun, ya, bahwa itu basisnya, fondasinya, teman-teman, ya itu adalah gambar dan rupa Allah di dalam Kristus, dan itu tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau berusaha membangun apapun tanpa basis teologi katakanlah ya, atau basis agamanya, karena itu butuh iman teman-teman, butuh iman. Dan katakanlah misalnya bahwa nyawa manusia itu berharga, nyawa individu berharga, itu butuh iman, karena nggak ada basis biologinya, nggak ada ya. Karena secara biologi kita berbeda semuanya. Ya, basis katakanlah eh, semua manusia itu berbeda, intelijennya berbeda, kemampuannya itu berbeda. Jadi apa yang membuat manusia itu berharga itu butuh iman. Dan kalau kita menyingkirkan fondasi iman tersebut, ya, maka semuanya akan hancur, semuanya akan runtuh karena eh, baik filsafat ya atau disiplin yang lainnya, sosial budaya ya tidak bisa uh, men- menciptakan konsep yang seperti itu. Karena awal mulanya itu adalah teologi, teman-teman. Nah, hari ini teman-teman yang terkasih, saya mau menyinggung satu tokoh intelektual yang luar biasa, yang kalau teman-teman tahu ya mungkin dia sangat populer sekali, sangat terkenal sekali, namanya Jordan Peterson. Ya mungkin teman-teman eh, mungkin pernah lihat tapi nggak sadar ya, itu karena dia sangat populer. Dia di YouTube, dia profesor psikologi, dan kadang eh, bukan kadang tapi dia sering sekali muncul ya, dan pengikutnya jutaan, menulis buku bestseller New York Times itu jutaan kopi dan lain sebagainya.
Karena untuk menjadi seorang profesor psikologi Harvard yang sangat akademis, yang sangat intelektual, tapi populer di kalangan masyarakat itu nggak gampang teman-teman ya. Itu nggak gampang karena materinya kan berat, materinya akademis dan intelektual susah dimengerti. Tapi beda dengan ini orang diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Ya saya percaya akhir zaman ini membawa kekristenan dan pentingnya kekristenan itu di dalam dunia intelektual, di dalam diskusi mengenai budaya, sosial dan lain sebagainya. Dan terutama tentu di negara-negara Barat ya teman-teman, dia salah satu raksasa intelektual sekarang ini. Dia menulis banyak sekali buku yang populer, teman-teman, eh, yang seperti saya sebut tadi bestseller New York Times dan kalau bete misalnya boring ya, bosen kalau baca buku kan berat, bisa dilihat di YouTube ya, karena materinya di YouTube itu jutaan orang yang nonton, itu eh, dan banyak diminati oleh masyarakat. Tapi eh, Jordan Peterson ini dia bukan seorang teolog ya teman-teman, dia seorang profesor psikologi dan juga ahli neuroscience, tapi dia seorang intelektual yang bisa dikatakan a Christian champion ya. Dia seorang yang menchampionkan, seseorang yang eh, mengembalikan kekristenan dalam diskusi-diskusi intelektual. Dan kebetulan eh, saya membaca bukan hanya buku-bukunya yang populer yang ada di toko buku ya. Dan kalau mau bukunya saya yakin itu Bro Vander bisa mengakses, pasti ketemu itu ya. Bro Vander ada nggak di sini? Belum datang ke sini. Ada. Ya nanti mungkin eh, bisa bisa akses. Ada dia. Vander ada di sini juga. Ya Evander Dharma. Ya. Tapi teman-teman, eh, kita singkat saja. Karena ini jurnal ilmiah, saya yakin berat, ya apalagi ini malam-malam nanti kalau baca jurnal ilmiah ya jangan yang berat-berat. Tapi saya mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam jurnal ilmiah ini, bahwa Jordan Peterson yang mengatakan ya bahwa fondasi dari eh, hak asasi manusia, fondasi dari natural rights, fondasi dari peradaban yang maju yang kita sebut sebagai katakanlah tanda kutip peradaban Barat ya, yang kita sebut sebagai peradaban Barat. Jordan Peterson mengatakan basisnya adalah kekristenan. Basisnya adalah teologi. Basisnya bukan filsafat ya, dan karena banyak intelektual ateis sekarang ya yang mau menyangkal asal muasal atau asal usul Kristiani, misalnya dari natural rights, dari human rights ya, dari eh, demokrasi, bahwa kita nggak butuh agama lah, kita nggak butuh Tuhan lah, kita nggak butuh teologi untuk bisa jadi peradaban yang maju. Jordan Peterson menyangkal hal tersebut dan mengatakan basis agama sangat integral, basis teologi nggak bisa dipisahkan, dan kalau berusaha mencoba memisahkannya, ya maka bencana akan terjadi, ya. Dan itu peringatan dari beliau. Dan saya mengajak teman-teman, ya, ini satu jurnal akademi yang mengubah hidup saya. Ini jurnal akademi yang luar biasa, ya. Jadi saya mau menyampaikan ada satu eh, hal luar biasa yang disampaikan oleh Jordan Peterson ini yang menerjemahkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Nah, kita coba lihat abstraknya saja, bagian depannya saja, jadi nggak usah kita baca semuanya ya, karena ini agak berat. Ya. Teman-teman bisa lihat? Bisa lihat teman-teman? Bisa Pak, siapa? Oke. Abstraknya bisa dilihat ini. Terlalu kecil? Terlalu kecil Pak. Oke, saya besarkan dulu ya. Misalnya begini, ini gede. Ini oke. Oke Pak, oke. Ini boleh, Pak. Coba. Lagi Ini kecil. boleh? Boleh, Udah Pak, udah. Oke ya. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. It is commonly held that the idea of natural rights, bahwa banyak orang yang mikir bahwa ide mengenai uh, natural rights atau hak alami
Ya, hak alami. Jadi natural rights ini asal muasal dari human rights atau hak asasi manusia, ya. Originated with the ancient Greeks. Itu berasal dari Yunani kuno and was given full form by more modern philosophers such as John Locke. Jadi akhirnya dari Yunani kuno, filsuf Yunani kuno, lalu dirangkum lagi oleh seorang tokoh political science, ya, bernama John Locke, who believed that natural rights were apprehensible primarily to reason. Jadi natural rights itu, ya, ada dan bisa dimengerti dengan logika. Tapi Jordan Peterson menyangkal hal ini. Ya, dia bilang nggak bisa. Ini nggak, reason nggak bisa menciptakan konsep seperti itu. Yang bisa adalah iman. Ya, yang bisa sekali lagi adalah iman. Ya, jadi butuh iman untuk mengerti, ya, bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan, setiap individu. Karena kita nggak bisa lihat dengan mata kepala, nggak bisa lihat. Ya, misalnya manusia memiliki harga dan nilai yang intrinsik di dalam dirinya, ya, yang di luar dari jenis kelaminnya, dari sukunya, dari rasnya, dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, ya. Tetapi itu butuh iman untuk mendarat atau sampai kepada kesimpulan tersebut. Ya, kalimat yang kedua, the problem with this broad position is threefold. Jadi pandangan seperti itu bahwa hanya akal yang bisa, atau reason, ya, logika yang bisa menyimpulkan adanya natural rights, ya. First, it is predicated on the presumption that the idea of rights is modern, biologically speaking. Ya, jadi dikatakan bahwa ide mengenai hak-hak itu sesuatu yang modern. Tapi Jordan Peterson akan menyangkal hal tersebut. Karena dia bilang begini, basis, ya, untuk bahwa setiap manusia itu berharga, itu basisnya udah ribuan tahun. Ya, tentu saja ribuan tahunnya dihitung bukan hanya dari kekristenan, ya, tapi dari perjanjian lama. Ya, karena kita tahu kitab pertama dari Alkitab, kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia manusia dan seisinya, ya, dan dikatakan Ia menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi ini bukan sesuatu yang modern, karena kita akan berkata, ya, misalnya piagam hak asasi manusia itu tahun 1948, ya, lalu konsep mengenai natural rights itu abad berapa? Mungkin abad 18, 1700-an mungkin. Maaf kalau saya salah, atau ya mungkin segitu, John Locke, ya. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang modern. Basisnya itu adalah ribuan tahun. Ya, basisnya adalah kekristenan. Kira-kira demikian. Nah, nanti saya nggak akan baca semuanya, ya, teman-teman, ya, tetapi nanti teman-teman baca sendiri. Tapi saya mau bacakan di sini. Saya akan bacakan kalimat yang terakhir dari bagian abstrak ini, ya. Saya bacakan dari such a solution grounds the concept of sovereignty and natural right back into the increasingly implicit and profoundly religious soil. Nah, itu dia, mantap sekali, ya, bahwa konsep dari kedaulatan, sovereignty, kedaulatan manusia, kedaulatan individu, dan natural rights, ya, hak alami atau hak asasi, itu back into the increasingly implicit and profoundly religious soil. Jadi basis fondasinya adalah teologi atau religious atau agama, from which it originally emerged. Jadi asal muasalnya dari situ, ya, dari agama. Jadi teman-teman, ya, harus bangga, ya, teman-teman, belajar teologi. Jangan minder, teman-teman. Ya, karena belajar teologi itu, ya, teman-teman, bisa dikatakan, bahkan bukan saya yang mengatakan, ada yang mengatakan teologi ini ibu dari segala ilmu, ya.
karena teolog zaman dulu itu juga adalah ilmuwan-ilmuwan. Ya, Isaac Newton itu seorang teolog, teman-teman. Jadi bukan hanya ilmuwan, dia seorang teolog. Dan Isaac Newton baca Alkitab Perjanjian Lama bukan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Ibrani. Dia jago Ibrani, dia jago Yunani Perjanjian Baru, dia juga jago bahasa Latin, ya. Dan universitas-universitas itu awalnya adalah monastery atau seminari, ya, atau asrama teologi, ya, seperti Harvard, Yale, Cambridge di Inggris, ya, Oxford di Inggris, ya. Semua universitas universitas yang paling berkualitas di dunia yang saya sebutkan barusan tadi, ya, itu asal muasalnya adalah sekolah teologi, ya, seminari yang menerbitkan pelayan-pelayan Tuhan dan teolog-teolog, teman-teman, yang akhirnya menjadi universitas. Jadi bisa dikatakan fakultas pertamanya teologi dulu lah, baru akhirnya ke misalnya matematika, fisika, dan lain sebagainya, ya, teman-teman. Jadi saya teruskan kalimat ini, ya. Jadi fondasinya adalah religious, teologi, and provides a rock solid foundation. Dan apapun yang berbasis iman atau religious teologi ini rock solid. Ya, ini satu fondasi yang kokoh, yang teguh. Ya, rock solid foundation for explicit Western claims for the innate dignity of man. Ya, jadi ini memberikan dasar yang kokoh untuk klaim bahwa semua individu manusia itu memiliki martabat atau dignity yang innate, ya, yang saya terjemahkan innate bagaimana, ya? Innate bisa diterjemahkan sebagai udah dari sononya lah, gitu, ya. Innate itu memang udah dari sananya begitu, ya. Dan innate dignity of man, martabat manusia yang alami ini, itu harus diterima dengan iman. Dan apapun yang berbasis hal tersebut, masyarakat apapun, peradaban apapun yang berbasis hal tersebut, atau garis miring, ya, berbasis konsep teologi tersebut, atau garis miring, ya, berbasis dasar iman kekristenan tersebut, ya, itu akan maju, ya, dan akan diberkati, ya. Dan ini suatu tulisan yang berat, teman-teman. Ya, saya juga jujur ini berat. Jadi ini judul dari jurnalnya adalah Religion, Sovereignty, Natural Rights, and the Constituent Elements of Experience. Ya, agak berat nih judulnya. Nih, ya, agama, kedaulatan, hak asasi atau hak alami, and the constituent element of experience, dan elemen-elemen yang mengisi dari pengalaman manusia, ya. And the constituent elements of experience ini dia menyinggung kepada satu filsafat yang bernama fenomenologi yang nggak usah dipusingin, teman-teman, ya, nggak usah pusing mengenai hal itu. Tapi kenapa saya mau memperlihatkan jurnal ini kepada teman-teman, ya, karena dalam jurnal ini, menurut saya yang paling penting dalam jurnal ini bukan isi jurnalnya, tapi justru catatan kakinya. Jadi ada catatan kakinya yang luar biasa, teman-teman. Nih, saya mau cari catatan kaki, dan itu catatan kaki yang dahsyat, ya. Footnote-nya. Jadi ada satu frase di dalam Alkitab yang diterjemahkan oleh Jordan Peterson yang menunjuk pada Yesus, ya, yang menunjuk pada Tuhan Yesus, yang diterjemahkan oleh Jordan Peterson ini secara luar biasa. Nah, saya cari dulu catatan kakinya, teman-teman, ya. Ini agak berat, memang ini bukan bacaan yang enteng, bahkan bagi saya juga nggak enteng juga. Ini baca ini juga berat, teman-teman, ya. Tapi saya akan cari dulu catatan kakinya, ya. Semoga dapat. Nah, ini dia catatan kakinya nih, halaman berapa ini?
Coba saya lihat di halamannya di halaman 142 di sini, ya teman-teman. Halaman 142 di dalam jurnal ini, dan saya akan bagikan nanti jurnal ini kepada teman-teman sekalian in full form supaya oke, view-nya one page aja, single page. Oke, ini terlalu kecil, saya akan besarkan. Bisa lihat jelas? Jelas teman-teman? Bisa Pak, siapa? Ya, oke. Nah, ini halaman 142 dalam jurnal ini yang membahas mengenai agama atau religion, lalu kedaulatan, natural rights. Jadi saya jelaskan teman-teman, Jordan Peterson intinya dia bilang ya bahwa asal muasal agama, asal usul agama dari hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi eh, ini satu statement yang luar biasa loh teman-teman ya. Artinya peradaban maju yang kita alami sekarang itu memiliki fondasi yang umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Dan kalau menyangkal fondasi ribuan tahun itu, ya itu akan berbahaya sekali. Itu peringatan dari Jordan Peterson. Ya karena akal, rasio, logika, ya nggak bisa menampung konsep yang mulia tersebut. Ya ini konsep yang sangat mulia, ya sangat dahsyat, sangat kudus, ya sangat suci, ya mengenai bahwa manusia itu begitu berharga sampai manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya itu kenapa eh, nyawa manusia, nyawa individu, dan bukan hanya nyawanya, tapi pendapat individu, pemikiran individu, ya itu sangat berharga, dan itu adalah eh, konsep di balik istilah yang sering kita baca di dalam Alkitab yang adalah logos atau firman, ya. Jadi eh, itulah asal muasal konsep kebebasan untuk berpendapat dan berbicara yang ada dalam konsep firman itu juga, teman-teman, yang ada dalam Alkitab. Ya, pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah firman. Jadi perkataan manusia itu sesuatu yang luar biasa karena manusia adalah gambar dan rupa Allah sebagaimana Tuhan menciptakan dengan firman, ya. Dan itu menjadi dasar dari peradaban yang menghargai kebebasan untuk berpikir kritis, kebebasan untuk berpendapat bagi setiap individu, ya. Nah, di mana kebebasan untuk berpendapat itu dijaga, teman-teman, ya. Maka teman-teman akan lihat, ya, akan ada kemajuan. Dan di mana kebebasan untuk berpendapat itu dibredel misalnya, dan manusia individu nggak boleh bebas berpikir, nggak boleh bebas untuk berpendapat, ya maka akan ada proses inovasi, ya kreativitas dan terobosan yang lain, ya. Nah, dalam jurnal ini, teman-teman, menurut saya bagian yang paling terpenting ini di catatan kaki ini, teman-teman. Ini lebih penting dari isi dari jurnal ini menurut saya ini, tapi menurut saya ya karena ini di catatan kakinya ini dia membahas Jordan Peterson membahas mengenai Daniel 12 ayat 11. Ini ada angka 1 di sini. Angka satunya itu di mana? Coba kita lihat. Ya, saya cari angka satunya ini merujuk kepada apa? Mana nih angka satunya? Harusnya angka satunya di halaman ini juga. Ini dia, ini angka 1 ya. Ini angka 1 ya. Dari halaman sebelumnya dia juga menyinggung mengenai satu ayat ya. Ini ayat di Matius 24 ayat 15 sampai 21. Ini eh, jurnal ilmiah dari Jordan Peterson, teman-teman, tapi mengutip ayat ya Matius 24 15 sampai 21 berbicara mengenai when therefore you shall see the abomination ya. Saya terjemahkan kira-kira ketika engkau melihat eh, apa tuh istilahnya pembinasa keji, ya, pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, ya.
which was spoken of by Daniel the prophet, yang disinggung oleh Daniel, standing in the holy place, berdiri di tempat kudus. Maka mereka yang ada di Yudea larilah ke gunung-gunung, bla 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 dan lain-lain. Teman-teman tahu ya mengenai ayat ini ya. Ini di Matius 24. Tapi ada catatan kaki di sini. Angka 1 di sini, teman-teman. Ya. Catatan kaki angka 1. Lalu kita lihat di angka 1 ini dia menyinggung kepada abomination of desolation. Mungkin diterjemahkan sebagai pembinasa keji. Dan diterjemahkan di sini, ditafsirkan oleh Jordan Peterson, itu is a false idol, ya, sebagai suatu berhala, sebagai sesuatu nilai yang berhala. This means an inappropriate highest value. Dan ini berbicara mengenai satu nilai yang paling tinggi tapi yang tidak layak, yang tidak pantas, dan itu jadi berhala, ya. Ya, lalu ada dalam kurungnya ini, from each according to his ability, to each according to his need. Ya, ini adalah semboyan dari sosialisme komunisme, ya. Diterjemahkan sebagai setiap orang sesuai dengan kemampuannya, setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ini satu nilai dari sosialisme, ya, komunisme. Dan kita lihat, teman-teman, sejarah udah buktikan peradaban yang berbasis sosialisme dan komunisme, kita lihat semua sejarah membuktikan hancur, ya, akan berdarah-darah, ya, dan akan hancur, ya, karena nilai yang tidak berbasis kepada pengakuan akan kedaulatan manusia, yang berasal dari manusia itu memiliki satu nilai yang sangat berharga yang tidak kasat mata, karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Itu basisnya adalah iman, teologi atau agama, dan menyangkal hal tersebut itu berbahaya, teman-teman, ya. Such idols disintegrate suddenly, ya. Jadi berhala yang seperti itu akan menghancurkan, ya, teman, and leave chaos, meninggalkan kekacauan in their wake. Nabi Daniel famously interpreted King Nebuchadnezzar's dream featuring a colossal metal statue. Dan kita tahu ya, mimpinya Raja Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel. Daniel bisa bukan hanya menafsirkan, tapi dia bisa ceritakan mimpi Nebukadnezar, kita tahu kan. Karena Nebukadnezar kan bilang, dia nggak mau ceritain mimpinya. Nebukadnezar kira-kira bilang, lu ngomong dulu, gue mimpi apa? Baru lu tafsirin. Kalau lu nggak bisa bilang gue mimpi apa, gue nggak percaya. Ya berarti nanti lu manipulasi tafsirannya. Tapi kan Daniel bisa tahu raja mimpi begini, ya, dan ditafsirkan mimpinya di kitab Daniel. Dan dalam mimpi Nebukadnezar itu ada a small stone, batu yang kecil, cut out without hands, strikes the statue, breaking it into pieces, ya, teman-teman. Karena Nebukadnezar mimpi mengenai satu patung, ya, dan itu patung itu berbicara mengenai beberapa peradaban sejarah, ya. In Matthew, di dalam kitab Matius, Christ likens this to the destruction of the temple. Ya, Yesus menyamakan hal tersebut kepada dihancurkannya bait Allah. Construing this as a precursor. Ini ditafsirkan sebagai pendahulu dari Noah's flood, atau banjirnya Noah, atau banjirnya Nuh. And the consequent appearance, ini dia frase yang paling penting yang disebutkan oleh Jordan Peterson, and the consequent appearance of the Son of Man. Nah, ini frase yang paling penting yang menurut saya ada dalam artikel ini, yang sayangnya ada di catatan kaki, teman-teman, ya, bukan diisi dari, tapi catatan kaki ini catatan kaki yang luar biasa. The Son of Man, dalam kurung, the proper value to the elect, anak manusia. Dan itu yang saya mau bahas pada hari ini, ya. Ujung-ujungnya semuanya memuliakan Yesus, ujung-ujungnya semua menunjuk pada Tuhan Yesus, teman-teman, ya. Jadi semuanya mengacu, menunjuk
ujung-ujungnya bermuara semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena the Son of Man ini, the proper value, ini adalah nilai yang tertinggi to the elect, ya, luar biasa. Dan sebenarnya saya sudah menyiapkan teman-teman ya beberapa artikel yang luar biasa, beberapa artikel teologi mengenai the Son of Man ini, tapi sayangnya komputer saya yang satunya itu mungkin lagi ngehang, jadi saya nggak sempat mempersiapkan di komputer yang satu ini, tapi nggak apa-apa teman-teman, cukup jurnal ini satu saja yang kita bahas, yang saya yakin ini sudah lumayan ribet lah, ini berat jurnal ini, tapi fokus saja kepada catatan kaki ini, dan saya mau bahas mengenai satu frase yang teman-teman akan sering baca di dalam Alkitab, terutama di kitab Injil, yang sering keluar dari mulut Tuhan Yesus, yaitu anak manusia. Ini frase yang sangat penting, ya, karena Yesus sering sekali mengacu dirinya sebagai anak Allah. Tapi dia juga menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan beberapa ulasan-ulasan teologi di jurnal-jurnal dari teolog-teolog yang dahsyat, yang luar biasa, ya, itu membahas mengenai konsep the Son of Man ini. Jadi konsep anak manusia itu adalah konsep yang mendarah daging, ya, di dalam Kristus, yang menjelma sebagai manusia dalam Yesus, yang adalah Allah sendiri, adalah Tuhan kita sendiri, ya, yang mati di atas kayu salib, teman-teman, dan mengalahkan maut dan kematian. Jadi konsep bahwa manusia itu berharga, manusia itu bernilai, itu berasal dari, kita tahu, konsep gambar dan rupa Allah yang teman-teman padanannya adalah konsep mengenai the Son of Man, yaitu anak manusia. Dan man-nya kita tahu di sini, ya, man-nya itu adalah berupa tunggal, bukan jamak ya teman-teman, yang menunjukkan bahwa setiap individu, baik Pak Yuda, baik Ibu Herni, baik Pak Vincent, Pak Sofian, semua Pak Abiko dan lain sebagainya, Tuhan melihat kita tuh sebagai individu yang berharga. Tuhan melihat kita tuh sebagai bait Allah, dan setiap individu itu berharga di mata Tuhan. Itu satu konsep yang dahsyat, satu konsep yang luar biasa, dan itu adalah konsep anak manusia. Dan ini satu tafsiran yang dahsyat teman-teman, yang luar biasa, karena teman-teman akan baca mengenai anak manusia itu banyak sekali ya di kitab Injil. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, banyak banget ya, kita tahu ya, anak manusia nggak punya tempat untuk menaruh kepalanya, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Misalnya lagi Yesus berkata, kalau anak manusia ditinggikan, ya, bahwa ia akan membawa semua orang kepada Bapa. Apalagi, ya, anak manusia datang bukan untuk menyelamatkan yang apa? Intinya anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, gitu kan? Bukan yang selamat, kira-kira begitu ya. Dan banyak sekali ya Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, karena sebelumnya saya nggak mengerti, terus terang ya, konsep mengenai anak manusia ini, tapi ini dibuka luar biasa oleh uh, seorang profesor psikologi dari Harvard yang cinta Tuhan ya, yang mengembalikan kekristenan dalam dunia intelektual. Saya pertama tahu dari Jordan Peterson, tapi rupanya teolog-teolog yang lain, teolog-teolog yang zaman dulu yang hebat-hebat, ya, itu juga berbicara mengenai hal ini. Dan jurnal-jurnalnya ada di komputer saya yang lainnya teman-teman, ya. Tapi nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp kita. Oke, saya simpulkan sekarang teman-teman. Ya, kita nggak usah lama-lama. Saya akan simpulkan.
dengan satu statement yang dahsyat ini. Saya mau katakan ya bahwa asal muasal dari konsep mengenai bahwa semua individu itu berharga, bernilai, bahwa nyawa manusia itu berharga dan bernilai, bahwa manusia sebagai individu itu berharga dan semua individu manusia itu memiliki sesuatu yang berharga yang ada di dalam mereka yang mereka bisa kontribusikan ya kepada masyarakat, kepada umat manusia, kepada sesama dan lain sebagainya ya. Itu adalah suatu konsep yang teman-teman memiliki asal muasal ribuan tahun di dalam agama. Ini bukan suatu konsep modern, tapi fondasinya itu ribuan tahun, ya. Dan ini adalah suatu konsep yang kudus, suatu konsep yang suci dan berasal muasal dari satu frase dalam Alkitab kita ini yang adalah the Son of Man, ya, anak manusia, ya, dan di mana eh, anak manusia ditinggikan, ya, itu pasti ada kemajuan, ya, pasti ada peradaban yang maju. Dan saya mau katakan kepada teman-teman, ya, bahwa jangan kita katakan bahwa wah berarti eh, seperti apa yang dikatakan Jordan Peterson, ya berarti konsep mengenai hak asasi manusia, konsep mengenai hak alami atau kedaulatan individu itu kan memiliki origin atau asal usul yang sangat kebarat-baratan. Ya, biasanya banyak orang yang akan berpendapat demikian. Ya, tapi kita orang Asia, kita orang Timur, ya, kita memiliki eh, filosofi atau paham yang berbeda. Ya, karena beberapa orang mungkin keberatan dan berkata, ya, hal-hal yang berbau-bau eh, individualistik dan lain sebagainya, ya, itu adalah kebarat-baratan. Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman, ya, faham bahwa manusia sebagai individu itu berharga, bernilai di mata Tuhan sampai Tuhan mau mati bagi kita menjadi manusia dan mati dan bangkit untuk setiap individu, setiap kita, baik Pak Yuda, Ibu Herni, baik Aristo, Pak Yetro dan lain sebagainya. Faham tersebut bukan berasal dari barat, teman-teman, tapi berasal dari timur. Karena seperti yang dikatakan oleh Jordan Peterson, asal muasalnya itu agama dan kekristenan bukan muncul di barat. Kekristenan itu muncul ya di timur, teman-teman. Asal muasalnya adalah ya Israel yang Tuhan percayakan kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi, lalu bangsa Israel, lalu akhirnya ke seluruh bumi. Ya, jadi saya sebagai orang Timur, sebagai orang Asia, saya bangga bahwa saya punya Yesus dan saya percaya kepada Yesus. Ya, dan Yesus juga dalam sejarah itu juga secara sejarah dia datang juga sebagai orang Timur. Walaupun, oke, to be fair, walaupun uh, kalau dipikir-pikir juga nilai ini bahwa setiap manusia berharga, dia bukan dari timur, bukan dari barat juga, tapi dari surga sebenarnya. Ya, ini dari surga. Ya, tapi asal muasalnya Yesus datang dalam sejarah sebagai uh, konteks budaya timur. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, dan hari ini kita renungkan teman-teman ya mengenai satu frase yang luar biasa yaitu the Son of Man. Betapa berharganya individu manusia. Ya, dan sampai Tuhan mau tinggal dan diam di dalam kita. Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait, di dalam kemah, di dalam tabut,
tetapi Tuhan mau tinggal di dalam Pak Yuda, Pak Yetro, ya Ibu Herni, Aristo, Pak Sofyan, Bro Vander dan lain sebagainya. Ya, setiap kita berharga di mata Tuhan dan teman-teman, ya itulah asal muasal ya dari peradaban yang kita alami, kemajuan zaman yang luar biasa yang kita alami sekarang ini. Sejarah membuktikan ya bahwa kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi di zaman modern ini itu berasal dari masyarakat-masyarakat atau peradaban-peradaban yang kita nggak bisa pungkiri itu berbasis kekristenan. Dan sampai seorang bapak sosiologi Max Weber ya dia menulis buku yang legendaris yang menjadi buku bacaan wajib mengenai ilmu sosiologi atau ilmu kemasyarakatan ya yang berjudul uh, hmm, The Spirit of Capitalism and Protestant Ethic, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia menulis bahwa etika Protestan itu membuat peradaban kapitalis itu yang maju ya karena eh, negara yang berbasis Protestan diobservasi oleh Max Weber itu menghasilkan satu terobosan luar biasa di bidang ekonomi, bidang sains, dan bidang teknologi. Dan kita tidak lupa teman-teman bahwa dunia mengalami satu kemajuan sains yang luar biasa, renaissance, mengalami kemajuan budaya, seni, dan sains yang luar biasa di zaman Enlightenment. Itu setelah dan hanya setelah terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa ketika gereja direformasi oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther. Ya, kita bahas di kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kita membahas setelah reformasi yang ada di reformasi abad 16 ya, kalau saya nggak salah ya. Kita bahas Martin Luther lahir di abad 15 dan reformasi di abad 16 kalau saya nggak salah, teman-teman. Baru langsung ada ledakan terobosan yang dahsyat di bidang sains yang disebut sebagai Renaissance dan abad pencerahan atau Enlightenment ya dan revolusi industri ya yang ada di abad 18 dan itu adalah bukti sejarah. Jadi semuanya menunjuk pada Yesus, semuanya ujung-ujungnya adalah memuliakan Yesus, teman-teman. Ya, jadi mari kita muliakan Yesus, anak Allah dan anak manusia. Dan Yesus ini ada di dalam setiap kita yang percaya. Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait, tinggal di dalam suatu institusi, tinggal dalam suatu organisasi, tapi ia mau tinggal di dalam setiap individu. Ya karena itu, kemarin kita bahas satu hal yang luar biasa. Siapa yang nanya waktu itu ya mengenai ketika uh, rakyat Israel meminta raja. Kenapa Tuhan mengizinkan? Siapa yang nanya begitu? Saya lupa itu di pertemuan pertama atau di pertemuan kedua. Uh, Lalu saya ingatkan ya bahwa pada mulanya sebetulnya Tuhan nggak mau Israel diperintah oleh raja, ya. Karena Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan mau mau tinggal dan memerintah kepada setiap individu ya bangsa Israel. Tapi bangsa Israel bersikeras, enggak, kami mau punya raja seperti negara-negara bangsa-bangsa lain punya raja, masa kita nggak punya raja? Ya, lalu Samuel datang kepada Tuhan dengan sedih ya. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, eh, ya kira-kira berkata, enggak, jangan sedih, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku. Ya, akhirnya Tuhan izinkan. Artinya asal muasalnya adalah Tuhan tidak mau memerintah lewat satu negara, satu kerajaan. Tapi ia mau memerintah dalam setiap kita lewat Roh Kudus-Nya. Karena begitu berharganya setiap individu,
setiap kita masing-masing, baik Pak Andi, ya Pak Sony, Pak Vander, Pak Alvin, Ibu Nicole, dan teman-teman sekalian. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman hari ini. Jadi PR hari ini, saya nggak akan kasih PR apapun, renungkan baik-baik mengenai frase anak manusia ini. Dan saya tantang teman-teman, kalau baca Alkitab, kalau baca ada frase anak manusia, garis bawahi, stabilo bos, ya, dan renungkan baik-baik. Karena itu konsep yang nggak gampang untuk dimengerti teman-teman. Ya, kenapa Yesus? Apa maksudnya ya mengenai anak manusia ini? Ya, dan saya bersyukur ya eh, dengan pencerahan ini ada satu frase yang dahsyat, yang luar biasa, dan frase ini bukan hanya menerjemahkan Alkitab, tapi menerjemahkan sejarah. Ya, teman-teman, kalau ngelihat sejarah dari kacamata ini canggih, ya, luar biasa. Seperti yang Daniel lakukan kepada mimpinya Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi mengenai satu patung, dan patung itu berbicara mengenai 4 kerajaan, ya. Lalu ada kerajaan terakhir yang paling canggih, luar biasa, dan gak ada yang bisa mengalahkan dan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan itu adalah anak manusia. Ya, jadi luar biasa. Ya, saya percaya bahwa bentuk tanda kutip ya kerajaan yang terakhir di dunia ini itu bukan kerajaan yang bersifat monarki ya, tetapi bersifat Tuhan memerintah dalam hati setiap kita lewat Roh Kudus-Nya. Ya, karena Tuhan mau memerintah kepada setiap kita bukan lewat kerajaan, bukan lewat negara, ya, tapi lewat setiap individu. Dan saya percaya ketika Yesus ditinggikan, maka setiap nyawa individu, setiap nilai dari individu, nilai manusia, setiap saudara dan saya juga akan dimuliakan, akan dimuliakan, akan dihargai, paling enggak lah, ya, akan dihargai. Negara-negara yang tidak menghormati kebebasan individu misalnya, masyarakat yang tidak menghormati bahwa individu memiliki kreativitas, memiliki sesuatu yang berharga untuk dapat dibagikan, tidak menghargai kebebasan untuk berpikir dan berpendapat, ya, tidak akan ada inovasi, tidak akan ada kreativitas, dan tidak akan maju. Ya, jadi konsep anak manusia ini dahsyat, bukan hanya menerjemahkan Alkitab, saudara, tapi juga menerjemahkan sejarah. Dan kalau kita lihat sejarah dari sudut pandang Yesus ini, sudut pandang anak manusia, itu dahsyat, itu luar biasa. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada diskusi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pendapat, teman-teman sekalian. Shalom, Pak Risto. Kalau Bro Vincent, ya, Pak Vincent. Mau tanya, bagaimana dengan China yang komunis tapi sekarang bisa menguasai dunia? Bagaimana Dahsyat, pendapat itu? dahsyat, luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali, dan ini misteri, misteri, ya. Dan ini masih jadi pertanyaan nih Pak Vincent. Kita tinggal tunggu aja gamenya bagaimana. Karena Cina ini secara politik dia eh, sosialis ya, secara politik. Secara politik dia single party, cuma satu partai saja dan nggak ada yang lain, nggak boleh selain Partai Komunis Cina. Ya. Tapi tahun berapa itu? Deng Xiaoping tahun berapa tuh? 76, 78, tahun 70-an, ya. Deng 76 Xiaoping, 76, ya. Deng Xiaoping ini seseorang yang cerdas ya. Deng Xiaoping ini seseorang yang cerdas karena Cina mengalami kemunduran yang luar biasa, kemunduran yang ancur-ancuran di bawah Mao Zedong. Mao Zedong mencetuskan eh, cultural revolution, ya, revolusi budayanya, dan jutaan nyawa ya mati ya akibat revolusi tersebut. Dan
itu sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Itu pembunuhan massal yang luar biasa dan eh, itu asal muasalnya ya. Kenapa banyak dari sana yang lari, terutama ke Asia Tenggara ya dan tempat-tempat yang lain ya dan mereka-mereka yang lari ke Asia Tenggara itu jadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya termasuk di negara kita ya teman-teman karena lari dari Mao Zedong tersebut karena Mao Zedong anti kapitalisme ya jadi zaman Mao Zedong itu dan revolusinya kalau engkau adalah tuan tanah ya sudah you antara mati atau kerja paksa ya dan dari kerja paksa itu pembunuhan massal yang sangat menyedihkan yang sangat luar biasa. Kalau saya tidak salah, saya baca satu ulasan di mana yang mati itu jumlah yang mati akibat revolusi tersebut itu lebih dari jumlah orang yang mati karena Perang Dunia Kedua. Jadi eh, itu pembantaian yang luar biasa ya. Ada yang estimasi itu 60 sampai bahkan 100 juta ya yang dibantai itu teman-teman ya. Tapi Dong Xiaoping melihat semuanya ini ya karena eh, sistem sosialisme itu menghasilkan satu kemiskinan yang luar biasa ya dan eh, dan rakyat Cina itu sangat-sangat terbelakang karena tertutup dan miskin luar biasa dan akhirnya Deng Xiaoping ambil keputusan pasar kita buka aja lah secara bisnis kita buka secara bisnis lah biarlah kita kapitalisme karena kita nggak akan maju kalau begini-begini kita nggak akan maju dan Deng Xiaoping itu belajar dari salah satu yang kasih nasihat kalau saya tidak salah itu Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew ya karena Lee Kuan Yew itu jadi contoh mengenai Asian Tiger ya macan-macan Asia selain ya mungkin Hong Kong dan negara-negara Asia Tenggara lainnya akhirnya Deng Xiaoping membuat satu keputusan yang sangat cerdas yang luar biasa buka eh, pasarnya biarlah pasar yang terbuka tapi secara politik kita tertutup ya kita tetap tertutup dan akhirnya China mengalami kemajuan yang dahsyat ya ekonomi yang luar biasa sampai sekarang ini Xi Jinping ya. Tapi kalau kita lihat Xi Jinping ini sempat ya teman-teman ya sempat menghambat kemajuan bisnis, sempat anti pengusaha-pengusaha bisnis misalnya beberapa pengusaha ada yang disingkirkan, ada yang diisolasi dan lain sebagainya karena dia mau kontrol penuh ya. Dan ya the game still on, Pak Vincent. Ya, the game still on. Kita lihat aja nanti ke depan gimana. Tapi kalau saya ya kalau saya berani berpendapat ya bahwa eh, kebebasan untuk berpendapat, berpikir itu eh, nggak bisa dikekang. Nggak bisa dikekang karena kalau dikekang eh, tidak akan ada kemajuan yang bermakna lah begitu. Eh, Dan ini pertanyaan yang bagus karena ini menjadi pertanyaan di benak semua orang sekarang menurut saya ya sekarang ini. Nah, apakah nanti satu saat nanti yang diharapkan Pak Vincent diharapkan karena kekristenan di Cina itu luar biasa loh sebenarnya itu jumlah orang Kristen ya karena Cina jumlah rakyatnya miliaran ya kan. Jadi jumlah orang Kristen di Cina ya mungkin hampir sama dengan penduduk Indonesia mungkin ya karena kan puluhan juta lah itu kan banyak sekali tapi kan dikekang ya dan gereja-gereja semuanya bersembunyi di sana penindasan masih ada dan lain sebagainya ya tapi kita lihat nanti eh, sampai di mana semuanya ini akan berlanjut tentu yang diharapkan mereka akan mulai lebih terbuka karena ekonominya terbuka lama-lama ya karena dunia ilmu pengetahuan juga butuh akademis misalnya, dunia intelektual juga butuh kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkomunikasi. Ya diharapkan akan terbuka
ya kalau nggak perlahan-lahan ya paling tidak ya perlahan-lahan terbuka. Tapi yang kita lihat sekarang ini ya eh, kalau Xi Jinping dia mau kontrol penuh ya dia mau kendali penuh. eh, tapi kita lihat nanti bagaimana. Tapi kalau saya eh, berpendapat karena eh, buku yang Vander bagikan di WhatsApp grup kita itu karangan Matthew Kronik bisa jadi rujukan Pak Vincent. Nah, jadi Matthew Kronik punya tesis begini bahwa negara bangsa apapun yang lebih terbuka, lebih demokratis dan sejarahnya ini sudah 2.500 tahun ya, itu akan mulai lebih kecil tapi ujung-ujungnya akan lebih unggul. Kira-kira begitu, Pak Vincent. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Dan bukunya boleh Pak Vincent baca itu nanti ada di grup kita. Eh, dan bukunya menarik, Pak. Itu berjudul mengenai Great Power Rivalry atau perseteruan kekuatan besar yang yang sekarang ini terjadi, ya teman. Karena bentrokan kekuatan besar dalam sejarah itu selalu terjadi, selalu terjadi. Bahkan di Perjanjian Lama kita lihat ya, selalu terjadi kan. Israel lawan Mesir, lalu Babilonia lawan Persia. Ini dua-dua negara superpower. Lalu Persia bentrok sama Yunani, ya kan? Yunani menang, Persia kalah. Lalu Yunani bentrok sama Romawi, ya akhirnya Romawi yang berkuasa. Ya, tapi kita bersyukur kita hidup di zaman yang sangat diberkati Tuhan, yang harus kita syukuri teman-teman. Kekuatan bentrokan kekuatan besar, puji Tuhan, nggak pernah terjadi paling tidak 80 tahun terakhir ini. Sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Dan kita bersyukur Perang Dingin tidak uh, memuncak kepada menjadi perang panas. Ya. Puji Tuhan Perang Dingin tetap dingin ya dan tidak karena ngeri ya, ngeri. Sekarang kan sudah ada nuklir ya. Jadi puji Tuhan. Nah, sekarang ini pertanyaannya Great Power Rivalry apakah akan terjadi lagi? Bentrokan superpower apakah akan terjadi? Karena superpower sekarang kan adalah China dan US ya. Dan Pak Vincent boleh baca itu jadi rujukan. Tapi kalau Matthew Kronik yang menulis buku itu dan buku itu diterbitkan oleh Universitas Oxford, ya dia adalah tetap pada pendapat ya bahwa terobosan di bidang militer, terobosan di bidang sains ilmu pengetahuan, terobosan di bidang ekonomi akan selalu dipegang oleh negara-negara yang lebih cenderung untuk demokrasi dan lebih cenderung untuk terbuka. Ya, kira-kira seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya, pertanyaan yang bagus dan saya nggak bisa jawab karena the game still on. Ya, kita lihat nanti ke depan bagaimana. Tapi yang saya yakin, yang saya percaya, anak manusia akan berjaya, akan menang. Yesus akan terus dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Ya, anak manusia akan menang. Saya pegang apa yang Daniel katakan. Saya pegang tafsiran Daniel terhadap mimpi Nebukadnezar tersebut. Anak manusia nggak akan ada yang mengalahkan. Ya, kerajaan-kerajaan yang lain akan dihancurkan oleh satu konsep yang misterius ini, yang bernama anak manusia, yang kita tahu bahwa Yesus itu sendiri ya adalah anak manusia yang dikatakan oleh Daniel tersebut. Mungkin ada diskusi lain, pertanyaan lain, teman-teman, input yang lain sebelum kita tutup? Izin, Pak. Silakan. Pak Erik, silakan. Izin ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Bu Herni mungkin. Izin. Eh, izin bertanya, Pak, perbandingan yang Bapak jelaskan tadi yang di layar ini di catatan kaki di baris kedua, yaitu yang di dalam di dalam kurung. Saya menemukan apakah ini merupakan hal yang sama atau hal yang berbeda
saya menemukan izin Pak, di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan lompat 34. Eh, izin saya share di chat bahwa Ya, ya, ya. Ya, ya. adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34-nya lompat, sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada kemiripan Pak, kalau saya membaca yang di dalam kurung ini dengan yang eh, ayat dari Kisah Para Rasul tadi, bahwa ketika jemaat mula-mula itu berdiri, ada kegiatan yang segala yang mereka memiliki itu diberikan untuk kepentingan bersama, dan ini mirip sekali dengan yang di dalam kurung ini Pak. Apakah berbeda atau ada perbandingannya Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus dan pengamatan yang luar biasa dari Pak Erik ya. Jadi kira-kira pertanyaan Pak Erik mungkin begini. Jadi mungkin pertanyaan Pak Erik kira-kira beginilah. Berarti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul menetapkan sosialisme, kira-kira begitulah Pak. Ya, maaf tuh menetapkan eh, komunisme. Ya, ya saya akan jawab ya karena ini doktrinnya Karl Marx Pak ya. Tentu bukan doktrinnya Karl Marx yang diterapkan oleh eh, Kisah Para Rasul ini ya. Persaudaraan dan solidaritas yang ada eh, dalam Kisah Para Rasul itu berbasis kepada iman kepada Yesus, berbasis kepada iman kepada Tuhan. Nah, tapi kalau Karl Marx ini from each according to his ability to each according to his needs, semuanya berdasarkan kemampuan masing-masing dan eh, kemampuan dan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Jadi nggak boleh ada orang yang lebih, nggak boleh ada orang yang berusaha, nggak boleh ada orang yang punya private property, ya, ya. Jadi berbeda sekali basisnya. Karena basis dari solidaritas persaudaraan Kisah Para Rasul adalah iman pada Yesus, kepada anak manusia, bahwa setiap jiwa berharga. Tapi kalau kita lihat Pak Erik, zaman Kisah Para Rasul orang boleh berbisnis dong. Dan boleh punya private property, tapi mereka menyerahkannya secara sukarela, bukan paksaan. Ah, garis bawah itu Pak, bukan paksaan. Tapi kalau Karl Marx sosialisme paksaan kan, kalau enggak nyawa melayang, ya kan, paksaan. Nah, orang-orang dalam Kisah Para Rasul kasih apa yang mereka miliki buat kemuliaan Tuhan, untuk gereja dan untuk dibagikan kepada yatim piatu, janda dan lain sebagainya. Catat baik-baik ya, itu bukan paksaan, harus sukarela. Dan kalau sukarela itu dahsyat luar biasa ya. Dan boleh punya private property waktu zaman Kisah Para Rasul, dan boleh berbisnis tentu saja. Em, ya kita tahu bahwa Rasul Paulus pun juga seorang pengusaha juga, bahkan dia berusaha untuk menyokong pelayanannya juga ya. Eh, jadi jawaban saya adalah Pak Erik tidak sepadan. Tidak setara. Pengamatan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Boleh, Bu Herni, Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter yang 1 jam di depan kita. Jadi Bu Herni lebih malam dari kita ini. Iya, Pak. Silakan Bu Herni. Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin tanyakan sehubungan tadi dengan mimpi dari Nebukadnezar Yes. mengenai yang di Daniel 2 ayat 33 dan 34 ya, yang sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Jadi yang ingin saya tanyakan. Baca lagi Bu, coba dibaca lagi. Lanjutin. Boleh baca lagi nggak? Ayat selanjutnya apa? Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya Oleh batu itu ya.
Gimana Pak? Oke, lanjut Bu. Sorry, lanjut. Boleh lanjut Bu. Dibaca lagi, dibaca lagi. Seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Oke, pertanyaannya Bu. Jadi pertanyaan saya mengenai zaman akhir ini, di mana tadi kan berbicara tentang China ya, Cina, mereka mencetak robot. Robot itu kan berasal dari besi ya. Nah, sekarang robot ini bekerja sama dengan manusia. Apakah ada hubungan dengan ayat ini, Pak? Ya itu masalah tafsiran ya. Kalau eh, banyak orang bisa menafsirkan hal tersebut. Itu Daniel 2 ayat berapa Bu? Ini saya tampilkan saya penasaran juga. Daniel 2 ayat berapa? 33, 35. 3 sampai 35. Coba saya lihat. Oke. Bisa lihat layar saya nggak? Bisa. Teman-teman bisa lihat nggak layar saya ini? Eh, yang Kecil. Bisa, Pak. bisa. Tapi 33 sampai 35 ya. Ya, yang saya mau cari yang em, nah ini bible.com kayaknya Daniel 2. Ini coba ini. Ini nih tanggal ayat 33. Oke. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar memenuhi seluruh bumi. Oke, nah, Ibu harus baca terjemahannya Daniel, Bu. Kan itu mimpinya Nebukadnezar kan? Dan akhirnya diterjemahkan oleh Daniel. Nah, Daniel terjemahkan nih di ayat selanjutnya. Ya, bulan Ah, Tuhan. ya, ini cepat terjemahannya Daniel sudah tafsirkan. Ya. Ah, wah, ini luar biasa nih. Ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Oh, luar biasa ya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, ini artinya ilahi ya, tangan Tuhan, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merupakan besi, tembaga, tanah liat, dan perak dan emas itu ya jadi Yesus kan suka menyebut dirinya sebagai apa? Batu penjuru ya, yang ditolak. Tapi batu penjuru yang ditolak itu menjadi fondasi. Kira-kira begitu kan? Ya, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat percaya. dipercaya. Oke, oke. Kalau kebanyakan teolog, Ibu Herni, Ibu Ya, Herni, kebanyakan para teolog terjemahkan ini adalah bahwa kerajaan yang terakhir kan ada 4 kerajaan itu ya, dengan berbagai macam logam ya, besi, tembaga, tanah liat, perak, emas ya. Tapi akhirnya dihancurkan oleh batu yang tanpa perbuatan tangan manusia. Kalau kebanyakan teolog terjemahkan kerajaan yang terakhir itu Romawi. Dan kita tahu Yesus kan datang pada zaman Romawi ya. Dan kita tahu akhirnya Romawi tersebut takluk terhadap katakanlah tanda kutip takluk ya terhadap kekristenan dan bahkan akhirnya menjadi kekristenan itu sendiri. Kalau kebanyakan teolog tafsirkan sebagai hal itu, tapi Bu Herni, kalau Ibu tertarik mengenai hal ini, Ibu bisa cari buku-buku tafsiran, Bu, dalam mengenai Daniel pasal 2 ini. Ya, Bu, tafsiran banyak, tapi yang Ibu sampaikan tadi itu ya sah-sah aja, itu tafsiran lebih modern ya, bahwa mungkin ada hubungannya dengan robot dan lain sebagainya. iya Pak. Ya. Tapi tadi saya sudah kasih tahu ya, kalau tafsiran kebanyakan teolog adalah eh, mungkin kerajaan pertama itu Babilonia. Itu kekerajaannya Nebukadnezar sendiri ya kan.
Kerajaan keduanya adalah mungkin Persia. Karena setelah Babilonia Persia, setelah Persia Yunani, setelah Yunani Romawi. Nah, setelah Romawi Yesus. Ya, dan dia adalah raja yang terakhir yang tidak akan terkalahkan. Ya, karena tetap untuk selama-lamanya kerajaan itu. Ya. Oke, teman-teman, Terima kasih, Pak. terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh banget, Pak Yuda. Terima Saya kasih. nggak berani kalau Pak Yuda nggak boleh, saya Terima nggak berani. kasih. Siap. Baik, tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak, dan memang konsep yang saya tangkap adalah Allah menjadikan manusia untuk serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Konsep di situ, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif Allah untuk datang menyelamatkan dengan upaya dan melalui proses yang begitu panjang, di mana Israel dipilih untuk menjadi mitra Tuhan, istilahnya untuk memulihkan kondisi manusia, di mana konsep-konsep manusia yang berdosa, muncullah kerajaan-kerajaan begitu banyak. Tadi mimpi Nebukadnezar begitu dijelaskan oleh Daniel, maka nantinya adalah kerajaan-kerajaan dan negara-negara akan hancur dengan konsep-konsep politiknya masing-masing, dan akhirnya adalah kerajaan Allah yang tak terkalahkan, kerajaan Allah yang kekal, kerajaan Allah yang sempurna, itulah yang nanti akan menguasai, di mana Kristus sebagai raja di atas segala raja. Nah, dalam perjalanan ini kan sampai saat ini pun, padahal kalau ini pemikiran saya ya Pak ya, Hmm. eh, kehadiran Allah itu masih dalam bentuk istilahnya fisik, yang nantinya Allah hadir untuk, tadi Bapak menyampaikan bahwa ingin Allah bukan bentuk kerajaan dalam bentuk fisik, tetapi kerajaan yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya, setiap manusia yang percaya. Ya. Nah, itu artinya bahwa dimensi fisik oleh Yesus, kehadiran Yesus adalah sebetulnya misinya untuk mengubah kepada dimensi roh. Ya. Itu ya Pak. Dimensi Yes. fisik ke dimensi roh, sehingga dengan demikian manusia diproses, dibentuk untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan yang baru, atau dunia baru, begitu ya Pak. Dan ini kan tentu yang kita sudah diperlihatkan perjalanan-perjalanan politik yang ada, di mana ini nanti Amerika berkuasa, sekarang Cina, katakanlah demikian, dan terjadi perselisihan antara Cina dan Amerika. Ini sebetulnya adalah peperangan konsep yang manusia jalankan, yang sebetulnya pada intinya nanti adalah kemenangan Kristus. Apakah demikian? Terima kasih. Dahsyat, luar biasa. Pak Yuda ini memang teolog yang luar biasa, pengamat yang luar biasa. Peperangan konsep itu menarik sekali ya. Jadi iya, jadi ini bukan hanya perang ideologi, ini bukan hanya eh, perang filsafat lah, atau perang antar peradaban atau budaya, tapi ini perang antara konsep mengenai manusia itu siapa sebenarnya, dan individu itu siapa sebenarnya. Ya, jadi ya saya teringat ya, Paulus kan bilang peperangan kita bukan darah dan daging, tapi ya peperangan yang paling nyata itu ya di bidang gagasan, di bidang ide, di bidang konsep. Jadi ada dua konsep yang tabrakan ini ya, yang manifestasinya kita lihat dalam perang ekonomi, perang eh, mungkin budaya, atau bahkan militer sekalipun dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah eh, perang konsep seperti yang tadi Pak Yuda, dan sentral dalam konsep tersebut adalah pertanyaan mengenai manusia itu sebenarnya siapa. Jadi dan seberapa berharga ya manusia tersebut, dan dari mana nilai dan harga manusia itu berasal. Ya, eh, apakah itu berasal dari sesuatu yang diberikan oleh kelompok atau kolektif,
di mana manusia itu berada, ya. Karena sebelum ada Kristus, sebelum ada eh, gambar dan rupa Allah, ya manusia itu dinilai sebagai ya berharga karena dia dari suku tertentu, dia dari agama tertentu, dia dari jenis kelamin tertentu, ya. Tapi dalam Kristus kita tahu ya manusia berharga bukan karena jenis kelamin, bukan karena seperti yang Paulus katakan di kitab Galatia, nggak ada lagi laki dan perempuan, nggak ada lagi orang merdeka atau budak, ya. Tapi semua kita adalah satu di dalam Kristus, ya. Semua kita bernilai di dalam Kristus. Jadi harga dan nilai manusia itu ada berasal dari sesuatu yang nggak kelihatan, tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan. Yang tidak kelihatan itu adalah Kristus. Itu kenapa tadi Jordan Peterson mengatakan basisnya adalah bukan rasio. Karena rasio sesuatu yang kelihatan dong. Karena suku itu kelihatan, ras itu kelihatan, ya jenis kelamin itu kelihatan, atau intelijensi seseorang bisa kelihatan, bisa dinilai. Tapi ya gambar dan rupa Allah itu sesuatu yang harus kita tangkap dengan iman. Jadi luar biasa Pak Yuda, suatu bukan pertanyaan tapi observasi yang dan kesimpulan yang dahsyat yang luar biasa dari seorang dokter syaraf dan teolog Pak Yuda Haryono. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa di kelas berikutnya. Makasih pertanyaannya Pak Yuda, Ibu Herni, Pak Vincent, Bro Erik, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, mari kita eh, akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk waktu yang berharga, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, karena semuanya hanya dari-Mu, untuk-Mu, dan kepadamu, dan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Kau nyatakan lebih lagi diri-Mu kepada kami, dan biarlah kami makin mengenal Engkau, bukan hanya menambah pengetahuan semata, tapi menambah pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Karena apapun yang untuk kemuliaan-Mu, itu akan berdampak dan akan membawa berkat bagi setiap kami. Kami doa ya Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya mau ingatkan teman-teman, jadi saya ingat satu ayat ini, ya, bahwa minyak urapan untuk memuliakan Allah dan manusia. Manusia. Jadi kalau Tuhan dimuliakan, individu manusia itu juga akan dihargai, ya, itu akan dimuliakan. Di mana Tuhan dimuliakan, individu manusia juga akan dimuliakan. Tapi kalau Tuhan tidak dimuliakan, harga nyawa manusia itu bakal murah banget, ya, tidak dihargai. Jadi mari kita terus berdoa, bangsa kita diberkati, terus berdasarkan Pancasila, ya, saya berdoa, ya, demokrasi kita juga akan terus diberkati, akan terus kuat. Sampai jumpa teman-teman, pertemuan selanjutnya.